Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilara Fahri dengan NIM 123.345. Dan untuk kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir saya di metodologi penelitian ilmiah. Judul yang saya pilih adalah perancangan mekanisme perlindungan privasi lokasi pada location based service atau LBS berbasis GPS untuk mengurangi risiko trajectory and inference. Mungkin kita lanjut terkait masalah-masalah di awal-awal yang menjadi rumusan masalah ini. Perkembangan teknologi di bagian GPS ini telah mendorong pemanfaatan location based service atau LBS pada berbagai bidang seperti navigasi, transportasi, logistik, dan layanan digital lainnya. Namun, pengguna data lokasi secara terus ini menimbulkan risiko terhadap privasi pengguna karena informasi lokasi dapat dimanfaatkan untuk merekonstruksi pola mobilitas atau bisa dibilang trajectory inference oleh pihak yang tidak berwenang. Berbagai mekanisme perlindungan privasi lokasi telah dikembangkan, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam menjaga keseimbangan antara tingkat perlindungan privasi, kualitas layanan, dan efisiensi sistem. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme perlindungan privasi lokasi yang lebih efektif untuk mengurangi risiko trajectory inference tanpa menurunkan kualitas layanan serta tetap memiliki overhead sistem yang rendah. Dan dari rumusan masalah tadi muncullah bahwasanya ada tujuan tujuan masalah, tujuan penelitian mungkin ya. Mohon maaf ini agak tipe. Penelitiannya bertujuan untuk merancang mekanisme perlindungan privasi lokasi pada location based service atau LBS berbasis GPS yang mampu meningkatkan keamanan data lokasi pengguna tanpa mengurangi kualitas layanan secara signifikan. Dan itu penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi efektivitas mekanisme yang disusulkan dalam mengurangi resiko trajectory inference berdasarkan tingkat perlindungan privasi, kualitas layanan atau quality of service atau QoS, akurasi lokasi serta overhead system. Nah, dari sini ada manfaat penelitian yang saya bagi dua adalah manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai mekanisme perlindungan privasi lokasi pada location based service atau LBS berbasis GPS serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang keamanan informasi, geoinformatika, dan layanan berbasis lokasi. Dan untuk manfaat secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif mekanisme perlindungan privasi lokasi yang lebih efektif bagi pengembang aplikasi berbasis GPS, sehingga mampu meningkatkan keamanan data lokasi pengguna tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Dan ini di sini ada rencana metode penelitiannya, yang metodologi yang saya gunakan adalah kuantitatif, dan metode penelitian yang saya ambil adalah experimental research dengan pendekatan research and development atau R&D. Nah, alasan kenapa saya memilih metode penelitian ini, metodologi kuantitatif ini dipilih karena penelitian mengevaluasi efektif mekanisme perlindungan privasi lokasi menggunakan data numerik dan parameter yang terukur seperti privacy level, quality of service atau QoS, akurasi lokasi, dan overhead sistemnya seperti tadi dijelaskan di tujuan awal. Lalu metode metode eksperimental research digunakan untuk menguji performa mekanisme yang diusulkan melalui eksperimen, sedangkan pendekatan research dan development ini atau R&D digunakan karena penelitian berfokus pada proses perancangan implementasi dan evaluasi mekanisme perlindungan privasi lokasi yang baru. Nah, itu untuk tadi rancangannya, dan di sini ada tahap penelitian, di mana tahap penelitian ini saya bagi jadi 9. Mungkin nanti di kanan ini eh, ada flowchart-nya, tapi mungkin jika tidak, sepertinya akan agak terpotong di bagian bawah itu. Nah, untuk penjelasan itu ada di bagian kiri, tabel kiri, yaitu ada 9 tahapan, itu identifikasi masalah, yang bisa dibilang gambaran itu mengidentifikasi permasalahan privasi lokasi pada layanan berbasis GPS dan LDS. Yang kedua ada pengumpulan teratur, di mana itu mengumpulkan referensi terkait location privasi, trajectory privasi, dan mekanisme perlindungan privasi. Dan juga yang nomor 3 itu adalah analisis research gate, di mana itu menganalisis dari kelemahan penelitian terdahulu untuk menemukan celah penelitian, di mana di sini kita mencari research gate. Lalu ada research question, penyusunan research question, di mana menyusun pertanyaan penelitian berdasarkan research gate yang telah ditemukan. Ini 3 dan 4 ini sama, bisa dibilang, jadi dia satu linear. Jadi itu habis itu lanjut ke yang kelima, perancangan mekanisme. Merancang mekanisme perlindungan privasi lokasi yang akan diusulkan. Lalu yang keenam, implementasi prototype, di mana mengimplementasikan rancangan menjadi prototype penggunaan data lokasi berbasis GPS. Yang ketujuh itu eksperimen dan pengujian, di mana menguji
mekanisme menggunakan metrik seperti preferensi level, QoS, akurasi, dan overhead. Dan juga yang kedelapan, evaluasi dan analisis, di mana menganalisis hasil pengujian untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme, dan yang terakhir ada penyusunan laporan. Penyusunan laporan penelitian berdasarkan hasil analisis dan evaluasi. Di bagian kanan ini kurang lebihnya ini adalah flowchart-nya. Mungkin itu buat terkait tahapan penelitian. Dan mungkin itu akhir dari presentasi saya hari ini. Kurang lebih mohon maaf dan sekian dan terima kasih.